Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode yang terbaru, program studi harian kita Semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari dan mendalami kitab Daniel, salah satu kitab nabi-nabi besar yang ada di dalam perjanjian lama. Pada episode sebelumnya kita telah selesai mempelajari pasal 6, dan karena itu kita telah menyelesaikan bagian sejarah. Hari ini kita akan memulai bagian penglihatan yang dimulai dari pasal yang ke-7. Untuk memulai izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Terima kasih Riyad. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Pemirsa, kita akan segera memulai pembelajaran sesaat lagi, jadi tetaplah bersama kami. Berjumpa lagi Saudara Yosef. Terima kasih Riyad. Kita telah sampai pada pasal 7, kitab Daniel. Sebelum kita memulai pelajaran kita, saya ingin mempunyai gambaran tentang pasal 7 dan bagian kedua yang dimulai dengannya. Memang pasal 1-6 merupakan bagian yang berbicara tentang sejarah pribadi Daniel. Dari pasal 7, kita akan mulai tentang penglihatan Daniel. Bukan sejarahnya dan apa yang terjadi padanya, tapi penglihatan yang dia lihat. Faktanya mereka menjelaskan kepada kita apa yang akan terjadi di masa depan dengan sangat jelas. Bisa dibilang dari pasal 2 hingga pasal 7 kita diberitahu tentang masa-masa bangsa-bangsa termasuk pasal 7 yang akan kita bahas hari ini. Dari pasal 8 hingga akhir kitab ini fokusnya bukan pada bangsa-bangsa melainkan pada umat Allah, yaitu umat pada zaman dahulu. Dari pasal 8 kita akan melihat pergeseran fokus dari zaman bangsa-bangsa ke sejarah bangsa ini secara spesifik. Di sini pasal 7 kita masih berada di zaman bangsa-bangsa. Ada persamaan besar antara pasal ini dan mimpi yang dilihat oleh Nebukadnezar di pasal 2. Pasal 2 memberitahu kita tentang patung yang dilihat oleh Nebukadnezar menggambarkan zaman bangsa-bangsa dari Nebukadnezar untuk pendirian kerajaan anak manusia di masa depan. Pasal ini menceritakan periode yang sama tetapi dengan cara yang berbeda. Tidak ada logam yang mengesankan seperti yang dilihat oleh Nebukadnezar, tetapi sebagai binatang, sebagaimana Tuhan melihatnya dan Daniel hamba Tuhan melihatnya. Anda katakan bahwa mulai dari pasal yang ke-8 sampai akhir pasal, ini bukan berfokus pada umat Tuhan, bukan Benar. zaman bangsa-bangsa. Benar. Mungkin ini menunjukkan mengapa buku ini ditulis dalam bahasa Aram hingga pasal yang ke-7. Tepat. Mulai dari pasal 8, ia berbicara dalam bahasa Ibrani, bahasa orang ini. Anda Baik. benar. Benar. Ini adalah firman Allah, Benar. Saudara Yosef. Benar. Saya akan membaca beberapa ayat, kemudian kembali untuk bertanya. Pada tahun pertama pemerintahan Belshazzar, Raja Babel, bermimpilah Daniel dan mendapat penglihatan-penglihatan di tempat tidurnya. Lalu dituliskannya mimpi itu, dan inilah garis besarnya. Berkatalah Daniel demikian, pada malam hari aku mendapat penglihatan, tampak keempat angin dari langit mengguncang laut besar dan 4 binatang besar, naik dari dalam laut, yang satu berbeda dengan yang lain. Yang pertama, rupanya seperti seekor singa dan mempunyai sayap burung Raja Wali. Aku terus melihatnya sampai sayapnya tercabut, dan ia terangkat dari tanah dan ditegakkan pada 2 kaki seperti manusia. Dan kepadanya diberikan hati manusia. Dan tampak ada seekor binatang yang lain, yang kedua rupanya seperti beruang. Ia berdiri pada sisinya sebelah dan 3 tulang rusuk masih ada di dalam mulutnya di antara giginya. Dan demikianlah dikatakan kepadanya, ayo makanlah daging banyak-banyak.
Kemudian aku melihat tampak seekor binatang yang lain. Rupanya, seperti macan tutul, ada 4 sayap burung pada punggungnya. Lagi pula, binatang itu berkepala 4 dan kepadanya diberikan kekuasaan. Sampai ayat 6, kita ingin berhenti pada kata-kata ini yang dimulai dengan tanggal terjadinya penglihatan. Dan tanggal itu adalah tahun pertama pemerintahan Belshazzar, Raja Babilonia. Meskipun peristiwa-peristiwa ini terjadi lebih awal daripada peristiwa-peristiwa dalam pasal 6, mengapa peristiwa-peristiwa ini disebutkan setelah pasal 6? Memang nubuatan belum tentu berpatokan pada kronologis sejarah, namun jangan lupa bahwa pasal 7 adalah awal dari bagian yang baru. Jika kita menganalisis bagian baru ini, kita akan menemukan bahwa itu mengikuti urutan kronologis hingga pasal 11, di mana kita akan menemukan perbedaan. Contohnya berkata di sini pada tahun pertama pemerintahan Belshazzar. Pasal berikutnya ia berkata pada tahun yang ketiga pemerintahan Raja Belshazzar sudah ada perbedaan waktu. Pasal 9 pada tahun pertama pemerintahan Darius yang datang setelah Belshazzar. Pasal yang ke-10 pada tahun ketiga pemerintahan Kores Ya, yang datang setelah Darius. Pasal 11 kita akan menemukan bahwa italah kembali kepada, yakni pada tahun pertama pemerintahan Darius. Tapi jangan lupa ini adalah bagian yang berdiri sendiri. Ini adalah bagian penglihatan yang berbeda dari bagian sejarah. Yang berakhir dengan mencapai pemerintahan Darius dan Kores orang Persia juga. benar. Lalu walaupun katanya pada tahun pertama pemerintahan Belshazzar, Raja Babilonia, namun diletakkan setelah peristiwa Darius atau kerajaan Media dan Persia pada pasal 6, karena ini adalah bagian awal dari Benar. penglihatan. Ide baru dan bagian Benar. baru. Kita sudah terbiasa dengan mimpi Nebukadnezar. Ya, Namun di sini yang bermimpi atau yang melihat penglihatan itu bukanlah yang bermimpi, yang melihat ya. adalah Daniel. Mohon ceritakan pada kami tentang awal Daniel berurusan dengan penglihatan dan mimpi. Daniel adalah pelihat perjanjian lama, sama seperti Yohanes pelihat perjanjian baru. Yohanes baru terkasih yang dikasihi Yesus. Daniel adalah orang yang terkasih yang kita baca di pasal 9, sebab engkau sangat dikasihi. Daniel berada di pengasingan, ditawan di Babel. Yohanes juga diasingkan atau diasingkan di Diusir. Pulau Patmos. Lalu ada kesamaan. Di sini kita menemukan Daniel sendiri menerima penglihatan. Namun penglihatan tersebut berbeda meskipun kerangka pasal yang kedua sangat mirip dengan pasal yang ketujuh. Namun dengan perbedaan yang saya sebutkan dan izinkan saya menegaskan lagi bahwa di pasal 2 itu adalah penampakan patung yang luar biasa yang terdiri dari logam mulia yang menarik. Ini melambangkan penampakan kerajaan-kerajaan dunia di hadapan manusia duniawi. Wow, ini Babel. Wow, ini adalah Media Persia. Wow, Yunani dan kekaisaran Romawi memang besar. Tetapi di mata Allah, di mata hamba Allah, dia melihat logam-logam indah yang mengesankan ini sebagai binatang buas. Faktanya mereka adalah binatang buas. Siapapun yang membaca sejarah akan dipastikan bahwa para kaisar dunia dan kerajaan-kerajaan dunia tidak lebih dari binatang buas. Tentu ini adalah aspek moral dari kerajaan ini. Tepat. Sebelum berbicara tentang makhluk buas, ia berkata dalam ayat 2, berkatalah Daniel demikian, pada malam hari aku mendapat penglihatan, tampak keempat angin dari langit mengguncang laut besar. Sebelum kita berbicara tentang 4 binatang, Ya, apakah 4 angin surga yang menggerakkan laut besar? Apa kepanjangannya? Laut besar itu adalah Laut Tengah. Pada saat itu mereka belum mengenal Samudra Atlantik ataupun Samudra Pasifik. Dunia terbatas di tempat ini atau wilayah Mediterania sehingga merupakan laut terbesar. Benar bahwa memang ada sungai seperti Sungai Nil dan Efrat dan ada lautan yang lebih kecil. Tapi lautan yang sangat luas di antara semua kumpulan air ini adalah Laut Mediterania. Dan karena sebagian besar kerajaan berbohong atau melakukan hal lain, pelabuhan Mediterania jadi dia menganggap bahwa 4 angin surga, roh surga, karena kita tahu apa yang terjadi di bumi seperti yang akan kita pahami dari Daniel pasalnya yang ke-10 adalah cerminan dari apa yang terjadi di alam gaib. Jadi binatang ataupun makhluk hidup atau malaikat maupun yang baik ataupun yang jahat yang melakukan perbuatan dan di sini kita melihat refleksinya. Di sini dia berbicara bahwa ada kekuatan yang tidak terlihat di dunia.
Namun apa yang kita lihat terjadi di bumi adalah cerminan dari apa yang terjadi di alam gaib. Ranah semua peristiwa itu berkaitan dengan laut besar, yaitu Mediterania. Disinilah semua peristiwa itu terjadi. Benar. Setelah menyebutkan bahwa 4 mata angin dari surga menggerakkan laut, lalu ia berkata 4 binatang besar naik dari dalam laut, yang satu berbeda dengan yang lain. Yang pertama rupanya seperti seekor singa dan mempunyai sayap burung Raja Wali. Aku terus melihatnya sampai sayapnya tercabut, dan ia terangkat dari tanah dan ditegakkan pada 2 kaki seperti manusia. Ia mulai berbicara tentang binatang pertama seperti seekor singa. Anda memberitahu kita bahwa keempat binatang itu adalah sifat moral dari kerajaan-kerajaan zaman bangsa-bangsa. Siapakah binatang pertama yang seperti singa? Jelaslah bahwa binatang pertama yang menyerupai singa adalah di bawah pimpinan Nebukadnezar. Saya mau sampaikan bahwa yang menarik perhatian, saudara ayat adalah ungkapan saya melihat diulangi dalam ayat-ayat ini dari ayat yang pertama sampai 14. Sebanyak 7 kali dia mengatakan misalnya di ayat 2, aku mendapat penglihatan, kemudian ayat 6, kemudian aku melihat. Ayat yang ke-7, kemudian aku melihat, kemudian ayat 9, sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan. Kemudian ayat 11 ia berkata, aku terus melihatnya, aku terus melihatnya. Kemudian di ayat 13 dan pengulangan yang ke-7 dan terakhir aku terus melihat. Kata aku melihat diulangi saat ia menggambarkan 4 kerajaan. Kemudian kerajaan kelima merupakan kerajaan anak manusia. Keempat kerajaan tidak sulit untuk dikenali karena kita telah mempelajarinya sebelumnya di Daniel pasal yang kedua. Kepala emas adalah Nebukadnezar dan kerajaan orang Kasdim. Dada dan lengannya terbuat dari perak adalah kerajaan Media dan Persia. Perut dan pahanya dari perunggu merupakan kerajaan Alexander Agung dan Makedonia atau Yunani. Lalu yang terakhir adalah kerajaan Romawi yang terbuat dari besi dan ujung-ujung besi. Ini adalah pasal 2. Ini adalah pasal 2. Di sini dia menggambarkan mereka tetapi sebagai 4 binatang. Yang pertama Anda tunjuk adalah singa. Faktanya singa adalah yang terkuat di antara binatang buas. Ini bukan hanya seekor singa, tapi dia berkata, yang pertama rupanya seperti seekor singa dan mempunyai sayap burung Raja Wali. Kita belum pernah melihat singa bersayap elang sebelumnya. Mengapa elang? Sebab elang adalah rajanya burung. Ya. Seolah dia ingin mengatakan sama seperti emas adalah rajanya logam, singa adalah rajanya binatang buas, dan elang adalah rajanya burung. Jadi di sini kita melihat kepala pertama, kerajaan pertama, kerajaan pertama. Semua orang yang datang setelahnya akan lebih sedikit darinya, lebih sedikit darinya, lebih sedikit darinya. Kita memahami bahwa negara-negara dunia tidak mengalami kemajuan ke arah yang lebih baik, namun justru mengalami kemerosotan ke arah yang lebih buruk. Dalam ayat 4 ia berkata yang pertama rupanya seperti seekor singa yang mempunyai sayap burung Raja Wali. Adakah bagian lain dalam Alkitab yang jelaskan bahwa kerajaan pertama itu seperti singa? Adakah ayat lain dalam Alkitab yang mengatakan bahwa kerajaan Babilonia atau Raja Babel itu seperti singa? Setidaknya dalam pikiranku sekarang ada Yeremia pasal 49. Dikatakan di ayat 19, sungguhnya seperti singa yang bangkit keluar dari hutan belukar sungai Yordan. Dalam pasal yang sama di ayat 22, sungguhnya ia naik terbang seperti burung Raja Wali, melayang dan mengembangkan sayapnya ke atas Bozra. Menurut saya setidaknya ada di Yeremia 49. Di sini dia disamakan dengan singa dan Raja Wali. Anda bilang singa adalah raja binatang buas, Ya. elang adalah raja dari burung. Raja dari burung. Apa maksudnya bahwa Raja Babel adalah raja binatang buas dan raja burung? Tentang alam Seperti bumi yang kita atau alam lihat. surga misalnya? Atau bagaimana? Ya, ini mungkin di mana binatang-binatang darat dan burung-burung di udara aku berikan kepadamu. Dan dia mempunyai otoritas absolut sehingga dia adalah kepala dari emas. Dan dia juga mempunyai kekuasaan atas hutan dan langit, burung-burung di surga juga. Benar. Tapi ia berkata tentangnya di sini, aku terus melihatnya sampai sayapnya tercabut. Dan ia terangkat dari tanah dan ditegakkan pada 2 kaki seperti manusia dan kepadanya diberikan hati manusia. Apakah ini merupakan kerusakan, kemerosotan, atau apa yang Anda Tentu lihat? saja, kita tahu bahwa kerajaan Babel benar-benar berkepala emas, seekor singa, seekor Raja Wali. Tapi itu adalah
kesombongan dan Allah membenci kesombongan. Kejatuhan manusia di taman adalah kesombongannya. Kejatuhan Nebukadnezar adalah karena ia merasa sombong. Ketika Anda membaca Habakuk pasal 1, dia berkata tentang kerajaan ini, kerajaan yang sangat besar dan perkasa. Ia berkata, maka berlarilah mereka seperti angin yang bergerak terus. Artinya akan melewati batas. Bagaimana ia akan menjadi sombong, bahkan melawan Tuhan. Akan menjadi sombong terhadap Tuhan, akibatnya adalah selama ia sombong terhadap Tuhan, ia menulis kemundurannya sendiri. Ketika dia berpindah dari keadaan singa ke hati manusia, dia berbicara tentang kelemahan. Tentu saja, Dulu orang menyebut salah satu raja Inggris, hatinya seperti singa karena benar. keberaniannya. Ya, Tapi jika singa punya hati manusia, sudah berakhir. ini kemunduran. Dia seharusnya takut. Pada akhir kerajaan ini, Saudara Yosef, dia memberitahu kita bahwa dia melihat binatang lain. Ia berkata, dan tampak ada seekor binatang yang lain. Ini ada di ayat 5. Dan tampak ada seekor binatang yang lain, yang kedua rupanya seperti beruang. Ia berdiri pada sisinya yang sebelah dan 3 tulang rusuk masih ada di dalam mulutnya di antara giginya. Dan demikianlah dikatakan kepadanya, ayo makanlah daging banyak-banyak. Binatang apalagikah yang bentuknya mirip beruang ini? Kerajaan kedua yang muncul setelah kerajaan Kasdim, yaitu kerajaan Media dan Persia, diibaratkan beruang karena beruang itu rakus. Dia makan banyak, dan kerajaan Persia seperti yang kita kenal atau seperti yang dikatakan Alkitab kepada kita, Darius menunjukkan 120 strap. Jika Anda baca dalam kitab Ester, Anda akan menemukan kitab itu terdiri dari 127 provinsi. Kerajaan itu luas, lebih besar daripada kerajaan pertama, dan kita diberitahu bahwa itu menyerupai beruang yang berdiri pada sisinya yang sebelah. Apa arti dari berdiri pada sisinya yang sebelah? Karena bangsa Media dan Ya. Persia lah yang mulainya. Namun meskipun bangsa Media lah yang memulainya, Darius orang Media, namun Persia menang dengan cepat. Mereka berada di atas angin, segera datanglah koreksi Persia. Darius tidak tinggal lama. Beberapa Benar. tahun kemudian, orang Persia segera datang. Hingga Kaisar Syah Iran ingin menghidupkan kembali kerajaan Persia. Tapi tentu saja mereka adalah 4 kerajaan. Mereka tidak akan pernah menjadi 5 kerajaan dan tidak ada kebangkitan kerajaan Persia. Dan firman Tuhan akan digenapi. Baik orang Persia maupun yang Tidak lainnya. juga yang lain selain Persia. Tepat. Kerajaan-kerajaan di dunia tidak akan melihat kerajaan lain sebelum kedatangan Kecuali. Kristus dan ia Benar. mendirikan kerajaannya. Benar, tepat. Ia berdiri pada sisinya yang sebelah dan 3 tulang rusuk masih ada dalam mulutnya. Artinya adalah bahwa itu telah menelan mereka sampai habis. Mereka bagikan 3 tulang di mulutnya. Konon 3 tulang rusuk ini adalah Babilonia, Akad, dan Borsipa, yang merupakan 3 kota besar atau 3 negara bagian besar di kerajaan Babilonia yang dikalahkan Media dan Persia. Setelah Media dan Persia mengalahkan mereka, ia berkata di ayat 6, kemudian aku melihat tampak seekor binatang yang lain rupanya seperti macan tutul. Ada 4 sayap burung pada punggungnya. Lagi pula binatang itu berkepala 4 dan kepadanya diberikan kekuasaan. Apa maksud dari macan tutul ini? Kerajaan ketiga seperti yang kita pahami dari pasal 2 dan seperti yang kita pahami lebih lanjut dari pasal berikutnya, pasal 8, itu adalah kerajaan Yunani di bawah kepemimpinan Alexander Agung. Keakuratan inspirasinya adalah kerajaan ini menyerupai macan tutul yang ditandai dengan menukiknya dengan cepat. Tidak ada seorang pun yang menandingi Alexander Agung dalam hal kecepatannya untuk menukik bangsanya. Untuk meyakinkan penglihatannya, ia berkata ada 4 sayap burung pada punggungnya. Bukan 2 sayap elang, tapi 4 sayap burung. Kecepatan ganda. Kecepatan ganda. Ketika Alexander Agung menyerbu, tidak ada tindakan balasan yang dapat dilakukan. Mereka semua terkejut. Alexander Agung benar-benar penjajah yang terhebat sepanjang sejarah. Benar. Lagi pula binatang itu berkepala 4. 4 sayap berarti adalah kecepatan ganda. Tapi bagaimana dengan 4 kepala yang dihubungkan dengan kerajaan Yunani? Kita akan melihat di pasal berikutnya bahwa Alexander Agung meninggal dengan cepat. Alkitab mengatakan demikian. Dan juga sejarah mengatakan demikian. Dikatakan dia berusia Ya. 31 tahun ketika dia meninggal. Jadi dia meninggal begitu cepat sehingga putranya yang masih muda menggantikannya naik tahta. Lalu siapakah yang mewarisi tahta dan kerajaan besar miliknya? Keempat pimpinannya. Dan kerajaan Alexander Agung terpecah menjadi 4 bagian. Dia akan fokus pada 2 diantaranya, tapi ada 4. 1 mengambil Yunani,
Yang satu merebut Asia Kecil, yaitu Turki sekarang. Yang satu lagi direbut oleh Raja Utara dan Raja Selatan. Suriah dan Mesir. Tepat, Suriah dan Mesir. Bagian pertama, Raja Utara, Seleukia, menguasai wilayah utara. Dinasti Ptolemeus mengambil alih Mesir seperti yang kita pelajari dalam sejarah bahwa Ptolemeus memerintah Mesir sampai invasi Romawi. Baik, kita akan menjawab pertanyaan hadirin. Dalam ayat 6 di bagian akhir ia berkata, dan kepadanya diberikan kekuasaan. Siapa yang memberikan dia kekuasaan dan kekuasaan seperti apa? Saudara Yosef berkata tentang Raja Yunani di sini dibandingkan dengan macan tutul. Alkitab katakan bahwa kekuasaan diberikan kepadanya. Ya. Siapa yang memberi kekuasaan dan kekuasaan seperti apa? Nyatanya semua gubernur mengambil kekuasaannya dari Tuhan. Seperti yang dijelaskan oleh Daniel kepada Nebukadnezar bahwa dia menyingkirkan raja-raja dan mengangkat raja-raja. Siapa yang menghapus seluruh kerajaan dan menggantinya dengan kerajaan yang lain? Siapa yang menentukan kehidupan seorang raja dan menentukan kehidupan selanjutnya? Siapa yang membentuk zaman? Dengan iman kita memahami bahwa zaman dibentuk oleh firman Allah dan Tuhan memegang kendali. Maka Roma 13, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintahan yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah dan pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Bahkan ketika Kristus berdiri di hadapan Pilatus dan Pilatus bersikap kurang ajar terhadap dia dengan berkata, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Kristus tidak menyangkal wewenang ini, namun dia menjelaskan kepadanya, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas." Sekalipun ia melakukan kejahatan berabad-abad, namun ia mendapatkan izin dari Tuhan. Dia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah ketika dia berdiri di hadapannya pada hari kiamat. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan memberkati. Tentu kita akan melanjutkan pembahasan tentang binatang keempat dan mengetahui apa yang dimaksud dengan itu sehubungan dengan kerajaan-kerajaan berturut-turut. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita tahu bahwa pasal 7 adalah awal dari bagian penglihatan, dan pasal 7 memuat mimpi Daniel yang berhubungan dengan 4 kerajaan. Dan kita tahu juga bahwa Daniel pasal 2 berbicara tentang 4 kerajaan yang ada dalam mimpi Nebukadnezar sebagai patung setengah manusia. Adakah yang ingat perbedaan Daniel 2 dan Daniel 7 dalam pembahasan 4 kerajaan? Pada pasal 2, mimpinya adalah patung yang terbuat dari logam. Ini menunjukkan kepada kita karakter politiknya. Namun dalam Daniel 7, mereka adalah binatang. Ini menunjukkan kepada kita karakter moral. Dan juga dalam pasal 2, ini mimpi seperti yang dilihat Nebukadnezar. Tapi dalam pasal 7, mereka sebagaimana Allah melihatnya dan juga seperti yang dilihat oleh abdi Allah Daniel. Benar. Daniel 2, karakter politik 4 kerajaan. Daniel 7, karakter moral binatang-binatang dari 4 kerajaan ini. Benar. Ketika dia berbicara tentang kerajaan Babel, dia menyebutnya sebagai singa. Singa dengan 2 sayap elang. Apa yang kita lihat pada singa dan elang? Di mana di Alkitab pembicaraan lain tentang Babel yang disamakan dengan singa dan elang? Disebutkan tentang Babilonia bahwa itu adalah singa dan ini adalah simbol kekuatan dan sebagai elang karena ia adalah raja burung yang merupakan simbol kekuatan. Disebutkan dalam Yeremia 49 sebagai singa Yeremia 49 ayat 19 dan mukanya seperti Raja Wali Yeskiel 18. Benar, terima kasih. Bagaimana Saudara Yosef? Benar. Baik. Benar. Ketika macan tutul disebutkan dikatakan, kemudian aku melihat tampak seekor binatang yang lain rupanya seperti macan tutul dan ada 4 sayap burung pada punggungnya. Lagi pula binatang itu berkepala 4, dia berkata tentang macan tutul yang mewakili Yunani. Ada 4 sayap burung pada punggungnya, lagi pula binatang itu berkepala 4. Apa yang dimaksud dengan 4 sayap dan 4 kepala? Kita melihat dalam gambaran macan tutul kerajaan ketiga, kerajaan Yunani dipimpin oleh Alexander Agung. Alexander Agung terkenal karena kecepatan penaklukan yang besar.
4 kepala di mana kita melihat kecepatan tinggi. Di 4 4 sayap kita melihat kecepatan tinggi, bukan 1 sayap tetapi 4. 4 kepala Alexander Agung meninggal muda 31 tahun, jadi dia tidak memiliki putranya sebagai penerus sehingga 4 panglimanya mewarisi kerajaannya. Kerajaan tersebut terbagi menjadi 4 kerajaan Yunani, Asia Kecil, kerajaan utara, dan kerajaan selatan yaitu Mesir. Benar, terima kasih. Baik, Benar. terima kasih Saudara Yosef, Tuhan Tuhan berkati. berkati. Terima kasih semua, Tuhan berkati. Pemirsa terkasih, hari ini kita belajar bahwa kerajaan-kerajaan dunia di mata Tuhan adalah sekumpulan binatang buas. Padahal di pasal 2, Nebukadnezar melihat mereka sebagai sekelompok logam mulia yang dimuliakan dengan emas dan diakhiri dengan besi dan juga tanah liat. Namun Tuhan melihat bahwa kerajaan-kerajaan ini adalah satu kelompok binatang buas yang memiliki karakteristik dari kebrutalan. Hal ini membuka jalan bagi kedatangan kerajaan kelima, kerajaan anak manusia, kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Ketika dia datang dan memerintah bumi, tidak akan ada naluri brutal pada saat itu. Tapi masa ini disebut pemerintahan 1000 tahun, pemerintahan, kebenaran, dan perdamaian. Dunia yang kita tinggali sekarang secara khusus dicirikan oleh kebrutalan. Rakyat sangat kejam, raja memangsa rakyat, dan rakyat murka terhadap raja. Orang-orang mengamuk terhadap orang lain, dan orang melahap orang lain. Sifat brutal ciri dari zaman bangsa-bangsa. Tetapi bumi menantikan penyelamat, menantikan seorang raja. Ketika dia datang dan memerintahnya dengan kebenaran dan perdamaian, maka bumi akan menikmati kedamaian. Itu terjadi hanya ketika Kristus mengambil tahtanya di bumi ini. Dan kita terus menantikan hari di mana pribadi Tuhan Yesus Kristus dihormati dan menang atas bumi ini. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Kiranya Tuhan besertamu. لست أعلم ما قد يكون في غدي. لا أعلم، لا أعلم. لا لست أعلم كم سيطول العمر بي. لا أعلم، لا أعلم. لكنني يا ضامني أعلم أنك معي وأنك بتعتني مهما يكون في غدي. لكنني يا ضامني أعلم أنك معي وأنك بتعتني مهما يكون في غدي. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku.